Ya, jadi tema bulan ini yang diambil oleh EWC Pro adalah tentang persekutuan, tentang komunitas, tentang persekutuan. Apa yang kelihatan dominan di jemaat mula-mula? Jadi saya suka banget, saya lagi kebayang terus jemaat mula-mula. Karena di zaman jemaat mula-mula itu banyak sekali terjadi mujizat. Ditambahkan cepat, pertambahannya itu nggak cuma bilang deret hitung, tapi deret ukur. Jadi dahsyat banget. Jadi apa yang kelihatan dominan di jemaat mula-mula, yaitu kesatuan di dalam persekutuan. Karena itu adalah ciri utama yang bisa dilihat dunia bahwa kita murid Yesus. Kita tahu Allah kita Tritunggal yang kompak. Jadi orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus harus kompak. Ya. Nah, Rasul Paulus itu benar-benar secara gamblang jelas menjelaskan soal persekutuan ini. Nah, ayat yang kita baca hari ini, ya, ayat yang akan kita baca hari ini tuh saya akan ambil di surat Roma. Nah, sebelum itu kita akan lihat kenapa ayat ini saya ambil di sana. Sebab apa yang terjadi di Roma saat itu tuh sangat relevan, sangat cocok dengan apa yang terjadi di sekarang ini. Jadi jemaat Roma itu adalah jemaat campuran Yahudi dan non-Yahudi, campur. Karena campuran, maka latar belakang mereka beda, sehingga gampang banget terjadi gesekan. Banyak perbedaan yang muncul di sana sini, sehingga menyebabkan keretakan, menyebabkan clash ya, tukaran gitu kan, terus saling nggak cocok, saling blok sana, blok sini. Itu yang terjadi di jemaat Roma. Dan kayaknya itu kita nggak asing deh, di dalam gereja itu kita nggak asing untuk dengerin. Berapa banyak gereja-gereja yang letak, pecah, jemaat ini ngeblok sini, ya kan? Kita nggak bisa tutup mata, saya nggak bisa nutupin ini. Itu kenyataan sekarang. Banyak jemaat pecah, gereja pecah, pertemanan retak, keluarga retak, hubungan retak. Jadi cocok. Karena perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, jemaat Roma itu menghadapi tekanan dari lingkungan. Pada saat itu, jemaat ini hidup di zaman kekaisaran Romawi. Dan kita tahu kekaisaran Romawi itu benci sama orang Kristen. Jadi jemaat ini dapat tekanan, kayak sekarang. Jadi orang Kristen ditekan, mau kerja dipersulit, mau ini dipersulit, mau bangun gereja dipersulit, mau ibadah dipersulit, diusir dan sebagainya. Dan itu yang terjadi di jemaat Roma, ya. Jadi rasanya nggak jauh beda. Makanya saya tertarik dengan ambil tentang persatuan ini dari surat Roma. Ya. Jadi supaya jemaat bisa bertahan dalam iman, mereka butuh kesatuan. Ya. Karena itu kesatuan itu membuat mereka kuat. Ya. Jadi mereka butuh pengajaran tentang kesatuan dan kasih supaya mereka bisa bertahan. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita bukan bercerai kali lagi ya. Kan sering dipelepetin gitu. Bercerai kita runtuh. Kesatuan itu luar biasa, Pak. Kuatnya, powernya. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kasih dan kesatuan. Jadi mari kita masuk ke pokok pembahasan, ya. Mari kita lihat apa yang Paulus ajarkan pada jemaat Roma yang bisa jadi pelajaran buat kita. Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ini saya tertarik, saya senang banget. Kita adalah anggota, ya udah, ada di terus itu ya, satu tubuh kita anggota. Tapi di sini dijelaskan anggota seorang dengan yang lain, nyambung. Ya, anggota seorang dengan yang lain. Versi di Amplified dikatakan, jadi kita sekalipun banyak, tetaplah satu tubuh di dalam Kristus. Biarpun ini banyak, tapi tetap satu. Kemudian apa? Dan masing-masing adalah bagian dari yang lain. Masing-masing bagian dari yang lain. Kemudian apa? Yang saling bergantung satu dengan yang lain.
Jadi Paulus benar-benar menekankan bahwa kita adalah satu, kita harus satu. Kenapa? Satu tubuh. Artinya apa? Kata satu tubuh itu berarti tidak terpencar. Mana ada tubuh? Tubuh saudara nyatu nggak? Emang ada telinganya tinggal di sana, tak titip. Oh, karena jantung itu berharga, tak titip di safety box-nya BCA. Oh, kakiku, waduh, tak titip sana, tak titip di pijat refleksi, aku tak ke gereja. Gak ada kan? Nyatu. Sebab makanya Paulus itu satu tubuh. Artinya tidak terpencar. Kemudian apa? Saling terhubung atau terkoneksi. Nyambung. Ya kan? Nyambung. Kepala kita nyambung sama kaki kita. Nyambung gitu, gak ada yang pencar-pencar. Itu ciri dari satu tubuh. Terus apa lagi? Bergerak bersama. Gak ada ceritanya kaki jalan ke sini terus tangan gak mau ikut. Satu tubuh itu bergerak bersama. Kemudian saling bergantung. Kemudian apa lagi? Saling membantu. Nah ini, atau berkontribusi. Jadi masing-masing berkontribusi. Judul khotbah ini berkontribusi. Kenapa? Masing-masing harus berkontribusi. Katakan berkontribusi. Harus berkontribusi. Kemudian apa? Masing-masing yang dikatakan satu tubuh itu saling memiliki. Ya, berarti sebagai tubuh Kristus harusnya kita harus memberikan kontribusi kepada anggota yang lain. Coba lihat kanan kiri. Nah, ini loh, kita harus berkontribusi kepada mereka ini. Gak boleh hidup sendiri karena PGWS nggak mau. Tangan tetap tangan nggak bisa. Harus berkontribusi. Arti kontribusi itu apa? Arti kontribusi adalah ikut berperan atau memberi sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Ya, sekali lagi, berperan. Jadi saudara-saudara ini harus berperan. Kemudian apa? Memberi sesuatu. Perannya itu jelas, memberikan sesuatu. Untuk apa kok kita harus berikan sesuatu? Supaya tujuannya bisa kita capai bersama-sama. Saya kasih contoh yang gampang ya tentang kontribusi. Contoh, ini kan udah siang ya, perut lapar ya. Perut lapar kan? Oke. Nah, ketika perut kita lapar, apa yang dilakukan oleh bagian tubuh yang lain? Mata mulai melihat kanan kiri ada makanan, ya itu di sana mulai melihat makanan. Nah, begitu kita tahu di sana ada makanan, siapa yang bergerak? Kaki. Kaki bergerak ke sana. Kaki dan mata mulai bekerja sama, perut mendorong air bergerak ke meja itu kan, ya kan nanti setelah ini meja bergerak ke sana, bergerak ke sana. Nah, begitu sampai di meja penuh makanan, siapa yang berkontribusi? Tangan mulai ambil makanan, nggak tahu di menunya apa hari ini, ambil makanan. Nah, setelah tangan ambil makanan, apa yang dilakukan? Tangan memasukkan makanan ke mulut, benar? Waktu sampai di mulut, udah cuma begitu toh, udah gigi mulai kunyah. Ini kontribusi, gigi mulai berkontribusi, memberikan sesuatu. Kemudian apa yang dilakukan? Masuk dan nggak mungkin terus di mulut sampai setahun terus, nggak tahu. Apa yang dia? Gigi ini daerah sini, otot di daerah kerongkongan ini mendorong masuk ke dalam lambung. Dan ketika sampai di lambung, apa yang lambung kerjakan? Apakah lambung diem aja? Kalau lambung diem aja, saudara akan makan sampai beledos perutnya. Tapi kan, lambung langsung offin itu tombol, tik, kenyang, laparnya hilang, sudah. Nah, kemudian apa? Lambung nggak disimpan di lambung terus masuk ke usus dan mulai usus berkontribusi serap makanan. Sehingga akhirnya apa? Perut kenyang, semuanya beres, hati berbahagia, semua bahagia. Benar gak sih? Yang bahagia kan hati. Padahal yang makan mulut, yang ambil tangan, yang jalan ke sana kaki, yang lihat mata. Tapi hati bahagia. Ketika hati bahagia, semua bahagia. Kontribusi. Saya mau tanya, apa jadinya? Ketika sampai ya mata mungkin masih sebagian ini, sebagian nggak mau kontribusi. Udah mata lihat, kaki udah ke sana, tangan udah ngambil nih makanan. Tapi kita merasa kok enak.
ambil. Tak pegang aja makanannya wis, tak simpan udah. Saya mau kasih tahu, ketika tangan tidak mau berkontribusi untuk memasukkan makanan ke mulut, cuma ngambil tok, cuma nyimpen untuk dirinya sendiri, apa yang terjadi? Makanan tidak pernah sampai ke mulut, tidak pernah menjadi gizi, dan akhirnya tangan itu kekurangan gizi. Kalau tangan kekurangan gizi, tangan mati. Gak cuma tangan, seluruh tubuh mati. Saudara ngerti ya dengan apa yang saya katakan ini? Jadi masing-masing itu harus di sana kan banyak macamnya, tapi masing-masing punya tugas dan harus melakukan sesuatu, harus berkontribusi sesuai dengan bagiannya. Itu yang Tuhan. Kenapa? Kita satu tubuh. Amen. Karena kita satu tubuh. Jadi sebagai anggota tubuh kita harus saling berkontribusi. Kalau enggak, kita mati dan menyumbang kematian kepada seluruh tubuh itu. Jadi mari sebagai tubuh Kristus, mari mulai sekarang kita sadar dengan firman ini. Ini yang disebut ciri khas orang Kristen. Ada kesatuan dan saling berkontribusi. Ada kata saling, kan berapa minggu lalu kata saling itu penting banget. Itu yang harus kita lakukan dari hari ke hari. Nah, kontribusi kita kepada tubuh Kristus bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran, bisa berupa waktu, bisa juga ide-ide, dan bisa juga uang. Nah, sekarang kita mau lihat kontribusi apa yang bisa kita berikan. Nah, sebelum kita tahu itu, saya mau mengajak kalian itu untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh manusia dasar, dasarnya, kebutuhan dasar manusia hidup itu apa? Saya googling, jadi ketemu. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum orang itu mencapai hal yang berikutnya. 5 ini harus dipenuhi dulu. Kalau 5 ini nggak dipenuhi, dia nggak akan mencapai tingkat yang berikutnya. 5 ini apa aja? 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, ya, physiological needs. Jadi ini kebutuhan fisik dasar untuk bertahan hidup. Contohnya makanan, air, ya, kemudian apa lagi? Udara, istirahat, tempat tinggal, pakaian. Ini kebutuhan dasar. Tapi untuk fisik, ya, kebutuhan fisik dasar untuk bertahan hidup. Kalau nggak ada ini, nggak ada makanan, manusia mati. Kalau nggak istirahat, manusia mati. Jadi ini yang paling dasar. Nah, saya akan langsung aplikasikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memenuhi? Kan tadi katanya kontribusi. Kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis anggota tubuh Kristus yang lain? Contohnya kita bisa berbagi ketika kita melihat ada saudara kita yang kekurangan, bagi sembako. Kemudian apa lagi? Membantu pengobatan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik daging tubuh, makan, pakaian, mungkin bantu kalau dia nggak ada tempat, mungkin kita bantu mencarikan tempat dan sebagainya. Itu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa aman. Jadi manusia itu butuh punya rasa aman, ya, safety needs. Kebutuhan, jadi apa? Kebutuhan rasa aman ini apa? Kebutuhan akan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Kita sekarang tahu banyak sekali bahaya-bahaya yang mengancam, bukan hanya secara fisik, tapi lebih secara emosional. Ya, lewat berita-berita, jadi orang itu jadi kayak rasa nggak aman. Mau gini nggak berani, mau gitu nggak berani. Ini lagi banyak ini. Kemudian apa lagi? Jadi kebutuhan rasa aman, keamanan di lingkungan. Jadi lingkungan yang aman. Kemudian apa? Kesehatan, tertipan. Itu kebutuhan rasa aman. Orang kalau sehat, tenang dia hidup. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk anggota tubuh Kristus yang lain? Mari kita menciptakan suasana nyaman, tenang, dan aman. Ini penting. Kita harus menciptakan suasana nyaman,
tenang lewat fellowship, itu bagus banget. Fellowship itu membuat kita kayak tenang, enak, nyaman, ya makan bareng, ngobrol bareng, ketawa bareng, cerita bareng, nyaman. Membuat orang itu rasa enak ya di sini ya, homey. Itu. Kemudian apa? Menerima kekurangan yang lain sehingga mereka merasa diterima. Orang itu kalau diterima, merasa diterima, dia akan nyaman dan dia akan bertahan di sana. Ya, jadi kebutuhan untuk diterima. Jadi ayo kita ciptakan suasana terima saja. Bahkan kalau ada kekurangan atau mungkin kelemahan, kita terima. Sebab memang Tuhan bilang kan, kita harus saling mengasihi. Nah, kemudian apa? Jadi tidak ada gosip sehingga yang lain merasa aman untuk curhat. Karena sekarang ini banyak orang butuh curhat dulu. Kalau masalah kerjaan dan sebagainya, tapi kita harus bikin suasana yang nyaman, aman bagi orang untuk bercerita masalahnya kepada kita. Sehingga kebutuhan rasa aman itu tercukupi. Itu yang akan membuat persekutuan tetap solid. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Mendampingi orang lain ketika mereka sedang ada masalah. Pendampingan ini membuat mereka rasa diterima, mereka rasa punya teman, mereka rasa nyaman, dan itu akan mempertahankan kesatuan. Kemudian apa? Jadi orang yang bisa dipercaya. Ya, harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau ada teman Tuhan, jangan sebar-sebar curhat. Sehingga ini rahasiaku kebongkar. Jadi nggak ada gosip, nggak ada hoax. Tapi kita harus ciptakan suasana nyaman, kekeluargaan, penuh kasih persaudaraan. Sebab itu yang sedang dicari oleh dunia. Makanya orang sekarang lebih senang curhat sama ChatGPT. Loh iya, karena aman, dia nggak cerita gitu loh. Kalau curhat sama orang, aduh, saya pernah, kamu itu aduh tena deh sama dia itu kayak radio mana ceritanya. Stop, itu kita patahkan ya rumor-rumor itu di emission propaganda. Kita harus bisa dipercaya, membuat rasa aman dan nyaman untuk orang itu berbagi cerita sama kita. Cerita untuk kalau toh memang saudara. Jadi ini apa ya? Saya belajar hal ini. Jadi kalau orang curhat masalah dia, terus kita sendiri bingung, aduh, ini aku gak ngerti jalan keluarnya. Aku butuh cerita sama orang lain supaya pertama, jangan cerita sebut nama dan tempat. Yang kedua, izin sama orang itu. Aku gak ngerti. Seandainya aku cerita ke yang lain, aku gak sebut namamu. Boleh gak? Kalau dia bilang gak boleh, ya udah, ya wes. Kalau gitu kita berdoa aja ya, gitu kan. Tapi kalau dia boleh cerita, tapi gak usah pakai nama, gak usah sebut nama dan tempat dan waktu, gak usah kelihatan ciri-ciri bilang aja teman luar kota atau apa kayak gitu loh. Ya itu ya. Jadi kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Ini bentuk kontribusi kita. Bikin suasana nyaman antar anggota tubuh Kristus itu kontribusi kita. Itu yang bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan rasa aman. 3. Kebutuhan sosial dan merasa dicintai. Ya, ini kebutuhan akan adanya hubungan antar pribadi. Baik itu pertemanan, gitu kan, koncoan gitu kan. Terus ini bisa juga menyangkut keluarga dan rasa memiliki satu kelompok sosial. Ngerasa diterima dalam komunitas itu tuh bentuk kebutuhan sosial dan rasa dicintai yang harus dipenuhi. Sebab pada dasarnya manusia itu bukan makhluk individu. Manusia itu makhluk sosial, jadi harus ngumpul. Ya, dan itu makanya itu menjadi satu kebutuhan untuk diterima dalam satu kelompok tertentu. EWC Pro ini kan kelompok. Jadi ayo kita ciptakan suasana keluarga dengan mati-mati itu merasa diterima. Merasa iya, aku ini bagian loh dari kelompok ini. Itu harus diciptakan, nggak bisa otomatis. Dan itu perlu kontribusi anggotanya. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya orang itu terpenuhi kebutuhan dicintai, kebutuhan sosialnya itu merasa dicintai itu apa? Berikan perhatian. Jadi kalau ada orang lagi berdiri sendiri, jangan dibiarkan. Dewean kelompok ya, datengin aja, datengin, kasih perhatian.
mulai ngajak ngobrol gitu kan. Kemudian apa lagi? Mendengar curhatan orang lain tanpa menghakimi. Jadi jangan menghakimi, dengerin yang masih kan. Saya itu pernah ya, jadi ada orang ceritanya itu saya sendiri sih, cerita apa kayak dia justru kata-kata, tapi saya nggak berani ketawa. Oh iya Bu, oh iya udah dia semakin cerita. Sebab ini mungkin ahli psikolog ada ya. Kadang-kadang orang itu nggak perlu nasihat, dengan cerita aja jalan keluar muncul, artinya itu lego, benar nggak sih Indah? Iya. Ya Christine Indah tahu itu. Jadi kadang-kadang kita tuh juga perlu jadi kopeng, nggak usah pakai mulut. Diam aja dengerin, jangan memang lucu ya, lucu ketawa sedikit, tapi nggak usah ditertawakan, jangan diremehkan dan jangan dihakimi. Saya belajar, kadang gemes memang. Jadi gemes kan? Loh gak gitu, loh gitu kan. Tapi saya sekarang belajar, harus diam. Dia lagi butuh curhat. Kan kita tuh gitu kan. Tapi kita harus belajar mendengar cerita orang lain tanpa menghakimi. Kemudian apa? Kepedulian kepada orang lain dan penerimaan. Ketika orang itu diterima, dia akan merasa dikasihi. Dia akan merasa jadi bagian dari kita. Itu penting. Karena itu memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk sosial. Kemudian apa? Saling menyambut. Menyambut. Jadi kalau ada teman baru, sambut. Masukkan di dalam komunitas kita. Karena itu kebutuhan sosial. Ya kan? Komunitas itu harusnya dipenuhi dengan kasih. Penuh penerimaan, kasih, saling memahami, gitu. Masukkan di komunitas. Itu yang ketiga. Keempat, kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dihormati. Itu jadi kebutuhan dasar. Kenapa orang seringkali mau bunuh diri? Karena dia merasa nggak dihargai, dia merasa diremehkan, disepelekan. Itu kebutuhan dasar yang harus kita berikan. Karena itu kita bisa lakukan sesuatu. Caranya apa? Berikan pujian, tapi tulus ya. Tulus, pujian yang tulus. Kalau memang dia mungkin lakukan sesuatu yang gak bagus, tapi bagus. Seandainya kamu bikin lebih lagi, pasti lebih bagus. Tapi tetap ada bagus dulu nih. Pujian dengan tulus. Kemudian apa? Penghargaan. Hargai setiap hasil karyanya tanpa kita mencela atau meremehkan, meskipun hasilnya gak sempurna. Kita harus belajar. Saya kadang mikir bule-bule itu suka kayak gitu, kayak proud of you, padahal nggak selalu apik gitu. Apa ya? Itu memenuhi kebutuhan. Nah setelah itu jangan proud of you terus kita biarkan dia dengan hasil yang nggak sempurna. Kita bantu, kita dukung dia. Ayo kamu bisa lebih bagus lagi dengan ini. Itu yang harus kita lakukan supaya apa? Kebutuhan dihargainya itu terpenuhi. Ya. Kemudian apa? Mempercayakan tanggung jawab. Saya belajar ya itu Jadi kadang-kadang kita iso lagi, ayo kita coba sambil kita damping. Saya belajar dari seseorang yang luar biasa. Dia berkata seperti ini. Berikan ruang untuk melakukan kesalahan. Berikan ruang apa? Kesalahan untuk kesalahan. Jadi kita harus izinkan. Kadang-kadang ada kesalahan, tapi kesalahan itu tidak untuk dibiarkan, tapi untuk diperbaiki. Sebab kalau orang nggak pernah bikin salah, nggak tahu mana yang benar. Sekali-sekali orang itu kadang kita izinkan bikin salah. Untuk apa? Untuk diperbaiki sehingga dia jadi benar. Itu ya. Jadi kita harus belajar mempercayakan tanggung jawab meskipun kelihatannya iso kayak. Coba beri tugas kecil-kecil dulu. Kan ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta ya kan? Beri 1 talenta dulu. Lama-lama dia akan mulai mengupgrade diri. Sambil kita mentoring, sambil kita awasi supaya dia mengupgrade dirinya. Jadi itu. Nah, kemudian yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah tingkat tertinggi dari kebutuhan dasar manusia. Manusia itu selalu butuh aktualisasi. Dan di sini juga mengandung
tingkat tertinggi, yaitu tujuan hidup, yaitu kebutuhan untuk memaksimalkan potensi diri. Jadi manusia itu butuh menunjukkan potensinya, aktualisasinya, butuh menunjukkan aku ki iso, gitu kan. Makanya anak kecil dari kecil misalnya bisa makso disuruh, kamu belum bisa makso bisa, karena dari dasarnya butuh aktualisasi diri, apa ya, aktualisasi diri bingung untuk menunjukkan bahwa aku ini punya potensi. Nah, untuk itu kita harus membantu memaksimalkan potensi yang ada. Dengan cara apa? Kita support goalnya mereka. Kamu punya goal apa? Kamu punya mimpi? Ayo, apa yang bisa aku lakukan? Aku bantu, tak support. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Kemudian apa? Membantu orang mencapai mimpinya dengan apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian membantu orang menemukan tujuan hidupnya. Dengan apa? Maksimalin potensimu. Sebab saya percaya Tuhan itu memberikan potensi kepada setiap orang untuk mencapai tujuan hidup yang ditetapkan Tuhan. Jadi potensi itu tools untuk sampai di goal yang Tuhan taruh, yaitu tujuan hidup. Makanya kita bantu orang untuk menemukan apa sih potensi. Kita bantu. Pelan-pelan kita mau belajar. Mungkin dari pengalaman-pengalaman saudara ketika saudara punya masalah, bisa jalan keluar, atau mungkin pengalaman aku dulu juga kayak gitu, tapi aku lakukan ini. Saudara bisa sharing pengalaman hidup saudara. Untuk apa? Membantu mereka untuk mencapai tujuannya dengan memaksimalkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Nah, jadi inti kontribusi dalam tubuh Kristus secara sederhana, kalau saya simpulkan 5 hal tadi, yaitu membantu kebutuhan fisik dari para anggota. Ya, tadi kan fisik, makan, ini berasa sesuatu yang kena di daging. Kemudian apa? Menenangkan hati mereka. Butuh menenangkan hati, kebutuhan rasa aman, tenang. Hatinya tenang. Kemudian kebutuhan sosial itu dipenuhi dengan apa? Hadir dalam hidup mereka. Ketika mereka menghadapi masalah, tantangan hidup, ketika mereka butuh teman untuk mungkin mengambil keputusan apa, kita hadir di situ. Makanya self care itu penting banget. Siapa di sini belum ikut care, kan ikut care. Karena di care itu kita bisa dalam kelompok kecil, kita bisa hadir untuk setiap anggota care. Karena lebih kecil, gampang perhatiinnya gitu loh. Kalau udah banyak itu kan sulit perhatiinnya. Jadi itu. Kemudian kebutuhan untuk dihargai apa? Ya hargai mereka, jangan meremehkan, jangan menghina. Seringkali gini ya, kadang-kadang kita itu nek guyon itu kebablas gitu loh. Kadang guyon sama teman akan 12. Ayo please, saya ingat waktu zaman remaja dulu ya, kita itu benar-benar jaga banget. Itu ingat pasti Dinda semua. Pokoknya kita nggak boleh ngomong negatif, kita nggak boleh menghakimi dan sebagainya. Jadi kita benar-benar jaga gitu loh. Itu saya ingat itu waktu itu. Jadi menghargai, nggak boleh ngenyek, nggak boleh ngomong negatif, nggak boleh menghina. Itu pernah itu ada budaya seperti itu. Ayo kita munculkan lagi. Jadi kita harus menghargai mereka. Kemudian apa? Untuk kebutuhan aktualisasi itu dorong potensi mereka. Dorong sehingga mereka lebih maksimal lagi, lebih maksimal lagi. Itu yang perlu kita. Nah, supaya kita bisa saling menolong dan berkontribusi, perlu sesuatu yang dicatat dalam firman Tuhan. Ini ada di firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa banget loh. Apa yang kita butuhkan, nasihat apa aja bisa ketemu di situ. Jadi supaya kita bisa berkontribusi, kita lihat Ibrani 10 ayat 24-25. Ibrani 10 ayat 24-25. Di situ tertulis, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang pertama, saling memperhatikan. Gak boleh cuek ternyata. Saling memperhatikan, mulai peka, mulai peduli kepada orang lain.
Jadi butuh saling memperhatikan untuk memberi perhatian satu dengan yang lain. Perhatian maksudnya saling memperhatikan di sini itu apa? Di dalam bahasa Greka, karena Ibrani yang ditulis dalam bahasa Greka Yunani, kata noe. Kata noe ini apa? Mengamati dengan seksama. Jadi perhatian kita itu nggak cuma sliver, oh sudah tadi, oh wes. Nggak, tapi kita benar-benar perhatiin. Apa ya? Kalau misalnya orang lagi sedih, apa ya dia ya? Mulai perhatikan dengan seksama. Detail, kenapa? Cari tahu. Kenapa? Kemudian apa? Mempertimbangkan. Mulai mempertimbangkan apa yang bisa aku lakukan. Mulai mikir apa yang bisa aku lakukan. Dan memusatkan pikiran. Untuk apa ya? Aku harus bisa nolong dia. Mungkin nggak sendiri, mungkin ajak yang lain. Jadi benar-benar perhatian secara fokus, seksama. Di sini dikatakan mengamati dengan seksama. Mempertimbangkan dengan seksama. Memusatkan pikiran kepada masalah itu. Kemudian apa? Memahami. Mulai belajar menempatkan diri. Kalau aku di tempat dia, mungkin aku akan rasain yang sama. Jadi mulai apa ya? Merasakan. Sehingga apa? Ketika kita mulai belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu, maka kita akan dengan sukarela, dengan penuh kasih, kita akan berkontribusi untuk menolong dia, membantu dia, menolong dia. Ya, jadi kita harus seperti itu. Artinya apa? Kita harus yang pertama kita memikirkan sesuatu itu secara intens, jadi terus gitu loh. Enggak perhatiin, oh ya wes, tapi intens, terus. Memikirkan sesuatu secara intens dan menyeluruh. Jadi kayak gini, kayak kadang kan kita tuh kalau ada orang baru atau kita ngelihat dari kepala sampai ujung kaki seret. Ya kayak gitu harusnya. Jadi istilahnya tuh menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki kita lihat apa yang salah. Apa yang bisa aku bantu untuk orang ini. Jadi bukan terus pelototin gitu, tapi itu seperti itu ya. Jadi melihat sesuatu dari atas ke bawah untuk mendapatkan pemahaman penuh. Jadi ini benar-benar apa ya, memperhatikan dengan fokus, nggak sambil lalu tapi penuh perhatian. Bayangin kalau masalah dia sampai bisa terselesaikan, maka kesatuan itu akan terjadi. Kalau kesatuan terjadi, siapa yang untung? Kita juga loh. Kalau kita ada di dalam satu lingkungan yang kompak banget, yang untung bukan orang lain, kita loh, kita yang untung. Enak ya, akhirnya kerasan. Gak bolos-bolos ibadah, datang setiap minggu. Karena ada sesuatu yang dia cari. Aku enak kalau kayak EYC Pro tuh seneng banget. Karena apa? Kompak banget. Aku kayak diterima. Aku merasa benar-benar bisa berkontribusi. Sebab kadang-kadang kita juga lupa. Kita harus merasa bahwa kita dibutuhkan di komunitas itu. Bukan kita membutuhkannya. Kita juga harus merasa, bukan sombong ini. Sebab apa? Kalau kita merasa kita dibutuhkan, maka kita akan melakukan sesuatu untuk menolong yang lain. Supaya untuk berusaha agar komunitas itu tetap utuh. Kan aku dibutuhkan. Kalau aku gak ada, waduh kasihan nanti temenku ada yang kurang. Ya kan? Jadi itu. Jadi gak boleh sambil lalu, tapi perhatian intens. Kemudian apa? Perhatian yang diikuti dengan tindakan. Gak bisa cuma jatuh belas kasihan, aduh punya hati, yo sakno ya bersimpati, berempati ya kasihan ya, tapi wes itu tok, tutuk situ tok, gak bisa. Harus ada sesuatu yang dilakukan, ada tindakan, yaitu memberikan perhatian yang seksama kepada orang lain, kemudian kasih pertolongan, ya, atau memberikan semangat, memberikan nasihat, pokoknya memberikan sesuatu. Kalau nggak memberikan sesuatu namanya bukan kontribusi, benar nggak? Mikir tok, gue mikir semua orang bisa mikir. Tapi kita harus lakukan sesuatu, tindakan, memberi. Jadi mengeluarkan sesuatu, entah dengan pikiran, entah dengan mungkin nasihat, entah mungkin dengan waktu, ide-ide, bahkan uang kita. Kita harus lakukan sesuatu. Nah itu baru kontribusi. Ya. Jadi itu. Kemudian itu yang pertama yaitu tadi apa? Saling memperhatikan. Kemudian yang kedua Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Kan hari Tuhan enggak lama loh. Jadi kita terus makin giat saja. Enggak boleh tambah tarik diri, wis males lah, enggak. Tapi justru kita harus semakin giat, semakin banyak lakukan itu di komunitas kita, di anggota tubuh Kristus. Di sini dikatakan saling menasehati. Saling menasehati. Jadi di sini kan menasehati di sini apa? Di bahasa Yunaninya, bahasa Grekanya itu parakaleo. Parakaleo ini artinya menunjukkan, jadi menunjukkan sikap datang kepada seseorang untuk menawarkan sesuatu. Ya, menunjukkan datang ke sisi seseorang untuk menawarkan sesuatu. Ini kata parakaleo. Menasehati itu tadi. Jadi kita yang datang. Enggak usah nunggu orang datang. Kita yang datang, artinya apa? Kita berkontribusi dengan mendekati seseorang yang butuh ditolong itu, ya. Kemudian untuk apa? Menawarkan dukungan. Menawarkan nasihat. Kemudian apa? Menawarkan penghiburan. Kemudian apa lagi? Menawarkan dorongan. Memberikan kekuatan. Itu kata menasehati. Dan ketika seseorang itu lagi sumpek atau apa ya, paling enak itu didatengin, terus kita dorong, kita hibur, kita kasih kekuatan. Itu kadang-kadang paling tidak itu sudah mengobati sekian persen dari mungkin sakit hatinya dan sebagainya. Jadi mari kita melakukan ini lebih giat lagi, apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Dunia butuh kita. Dunia butuh hal-hal seperti ini. Dunia butuh pernyataan kasih. Dunia butuh tindakan kasih dari orang percaya. Itu ya. Jadi yang harus kita lakukan sebagai anggota Kristus adalah kita harus berkontribusi di dalam melakukan perbuatan baik, yaitu saling mendahului memberi perhatian. Jadi enggak usah orang itu nunggu aku nasihat nopo aku kasih gak. Kita lihat, makanya tadi kan memperhatikan, perhatian kok ya, datengin. Ya, didatengin mulai kita nasihati. Kamu kenapa? Itu kata kunci Bang. Kamu kenapa kok beda hari ini? Nah, nanti akan keluar terus misalnya kamu enggak ada apa-apa. Enggak bisa bohong, mukamu ketahuan. Kamu kenapa? Gitu loh. Jadi pancing dengan mungkin saudara dengan senyum dengan apa? Orang akan akhirnya lumer, mulailah dia bercerita. Setelah dia cerita, dengerin, jangan diselat. Dengerin aja. Saya kadang, ini kebiasaan saya kadang gemes. Loh ya kamu jangan kayak gitu, itu tidak boleh ternyata. Dengerin aja, kita jadi koping gitu loh. Dengerin aja, saya belajar banyak hal ini. Iya ya, gak boleh banyak ngomong dulu. Biarin dia mengalir keluar dulu. Setelah itu baru kita tentukan, setelah kita perhatikan, kita mulai menimbang. Nasihat apa kira-kira yang bisa aku berikan? Pertolongan apa yang kira-kira bisa aku berikan? Itu ya. Nah, sebagai ayat terakhir, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi sebagai saudara. Dalam New King James Version dikatakan brotherly love. Phileo. Kasih Philadelphia, filia kasih phileo. Tuhan Yesus bilang, hendaklah kita saling mengasihi. Sebab itu yang menunjukkan bahwa engkau pengikut Kristus. Nah kasih itu kan ada macam-macam lah. Di sini di Roma ini dikatakan saling mengasihi sebagai saudara itu kasih phileo, filia ya. Kasih filia itu apa? Kasih antar sahabat. Cirinya jalin persahabatan. Persahabatan ya. Persahabatan yang tulus. Yang benar-benar saling berbagi itu kan. Kemudian apa? Persahabatan di sini nih kasih persahabatan ini apa? Setia, loyal.
nggak saling berkhianat gitu kan. Nggak berkhianat, saling mengutamakan satu dengan yang lain lebih utama dari aku. Kalau kita lakukan itu persahabatan kita akan erat, benar. Nggak ada rasa ego, nggak ada rasa mementingkan diri sendiri. Semua kalau dua sahabat, yang ini merasa ini penting, yang ini merasa ini penting, akhirnya saling merasa, oh kamu yang lebih penting. Akhirnya apa? Jadi kompak, nggak ada sifat egois. Kemudian apa lagi? Akrab, bangun hubungan yang akrab, persahabatan yang akrab dan saling mendukung. Itu yang harus kita lakukan, harus kita usahakan. Mulai sekarang usahakan. Supaya apa? Supaya tercipta tubuh Kristus yang kompak, yang satu. Dan itu akan membuat orang itu betah. Dan ketika orang betah mulai ngelihat begitu masuk, mereka rasa terus tertanam. Akhirnya terus nyantol gitu loh. Karena di sana aku punya komunitas, di sana aku rasa dimiliki, di sana aku ngerasa memiliki. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai tubuh Kristus. Nggak boleh kepencar, nyatu ya kan. Saling menolong, saling menopang, saling berkontribusi. Dan kita masing-masing tahu tugas kita. Lakukan itu untuk mengisi kekurangan orang lain. Untuk menolong orang lain. Tangan nggak bisa jadi kaki. Kaki nggak bisa jadi tangan. Tapi ketika semua bekerja sama, itu akan membuat tujuannya tercapai secara bersama. Itu tadi yang perut kenyang tadi itu. Dan kita semua bahagia itu kan. Gitu ya. Jadi ayo kita mulai belajar berkontribusi, terutama kan dikatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik, terutama kepada saudara seiman. Ya, terutama kepada saudara seiman. Jadi ayo baik-baik satu dengan, ayo coba lihat kanan kiri dan kanan kiri. Kita harus mencintai keluarga Tuhan. Kita harus berusaha supaya jalinan kekeluargaan ini terjalin mesra sekali. Yuk semuanya bangkit berdiri.